Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dalam sosiologi agama kali ini kita akan membahas teori atau ide-ide dari Max Weber, A Source of Social Action. Carl Emil Maximilian Weber, atau yang lebih dikenal dengan Max Weber, lahir pada tanggal 21 April 1864 di Jerman. Weber adalah anak tertua dari 8 bersaudara yang lahir dari pasangan Max dan Helen Wallenstein Weber. Weber berasal dari keluarga terpandang dan kaya raya. Meskipun keluarga Weber telah lama makmur sebagai produsen linen di wilayah Westfalen, Max Senior memilih karir di bidang hukum dan menjadi aktif di pemerintahan. Di tahun 1882, ia masuk Universitas Heidelberg untuk belajar sejarah hukum dan ekonomi serta filsafat dan teologi. Pada tahun 1889, dia mengambil gelar doktor dengan disertasi tentang perusahaan perdagangan Italia abad pertengahan. Setelah itu, ia menyelesaikan pekerjaannya di bidang hukum dan mengambil posisi di pengadilan Berlin. Pada tahun 1892, ia mendapat gelar Habilerts atau lisensi sebagai dosen universitas dengan studi pertanian dan hukum di Roma kuno. Pertama-tama kita akan membahas 3 alat penyelidikan sosiologis Max Weber. Yang pertama yaitu Verstehen. Prinsip pertama dan fundamental Weber paling baik dinyatakan dalam satu kata yaitu Verstehen, istilah Jerman untuk pemahaman. Prinsip ini menganggap bahwa tidak dapat menjelaskan tindakan manusia seperti menjelaskan apa yang terjadi di alam. Ilmu alam berpusat pada objek dan proses non-mental, sedangkan ilmu sosial menjelaskan aktivitas yang didorong oleh mental manusia. Tidak seperti batu dan pohon, manusia merupakan objek dan jenis khusus. Mereka sadar dan memberikan makna pada hal-hal yang dilakukan. Perilaku manusia tidak hanya dipandu oleh kekuatan eksternal seperti gravitasi, tetapi oleh ide-ide yang dipegang secara internal seperti kepercayaan kebebasan dan emosi yang dialami secara batiniah seperti perasaan cinta. Yang kedua adalah tipe ideal. Bahwa tipe ideal melengkapi konsep kerangka kerja di mana semua kasus dapat dibawa untuk dianalisis. Dengan begitu, kita bisa membandingkan keadaan di waktu yang lama dengan waktu yang baru, atau membandingkan keadaan dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah nilai. Prinsip penyelidikan ketiga Weber membahas masalah nilai. Sejak awal, Weber mengambil posisi bahwa ilmu sosial seperti ilmu lainnya haruslah usaha yang bebas nilai. Pilihan nilai tampaknya juga mempengaruhi ilmu sosial lebih dari ilmu alam. Jika fisikawan dan matematikawan bekerja dengan himpunan konsep tertutup, seperti aksioma, aljabar, atau teori geometri, maka tidak demikian dengan ilmu sosial, di mana ide, isu, dan formulasi baru terus-menerus muncul sebagai pengamat baru yang membawa perspektif usia lanjut dan budaya yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita akan membahas tulisan-tulisan agama dari Max Weber, dimulai dari mahakaryanya, yaitu The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Weber mengklaim adanya hubungan yang erat antara agama, kebangkitan ekonomi kapitalisme, dan lahirnya peradaban modern di Eropa Barat. Weber memulai dengan memperhatikan, seperti yang lainnya, sebuah fakta kehidupan yang aneh di Jerman modern, di mana Protestan jauh lebih terwakili daripada Katolik di antara kelas pemimpin bisnis, investor modal, dan manajer perusahaan yang terampil. Untuk menjelaskan fakta ini, beberapa orang telah menyarankan, itu mungkin Katolik hanya orang-orang yang lebih cenderung spiritual,
sedangkan Protestan cenderung lebih materialistis. Tetapi penjelasan seperti itu, kata Weber, tidak akan memuaskan siapapun yang sangat mengenal sikap Protestan, baik dulu maupun sekarang. Kemudian, penyelidikan dimulai dengan para pendiri Protestan, yaitu Martin Luther di Jerman dan teolog Prancis John Calvin di Swiss. Meskipun revolusioner secara agama, Luther konservatif secara sosial dan politik. Pemikiran Luther yaitu dia tidak secara langsung mengemukakan ide-ide baru tentang bisnis, tetapi dia melakukannya dengan menegaskan kesetaraan semua orang di hadapan Tuhan, sebuah prinsip yang mengandung pandangan yang sangat tidak konvensional tentang kerja manusia sehari-hari. Untuk menjelaskan perbedaan etika di balik semangat kapitalisme, Weber berpaling dari pemikiran Luther ke pemikiran John Calvin yang merupakan otak dari para reformis. Calvin adalah pemikir sistematis yang brilian, arsitek utama sistem doktrinal Protestan. Pemikiran Calvin menyatakan bahwa Tuhan dan hanya Tuhan yang menentukan nasib kekal dari seluruh umat manusia, memilih beberapa yang terpilih untuk mencapai surga dan selamanya mengutuk orang lain yang terkutuk ke neraka. Dalam satu kasus revolusi sosial ekonomi yang terpenting dalam sejarah dunia, Weber tidak menyimpulkan bahwa agama merupakan refleksi atau struktur sosial belaka kekuatan ekonomi, tetapi justru sebaliknya. Baginya, itu adalah gagasan agama baru dan perilaku Protestanisme yang menyebabkan pembalikan sikap terhadap memperoleh kekayaan. Dan dari pembalikan itu, muncullah budaya perdagangan, pasar, dan kapitalisme yang mendefinisikan peradaban barat seperti yang kita kenal sekarang. Akhirnya, Weber dengan hati-hati membedakan kapitalisme awal abad modern pada tahun 1550 hingga 1750 dari kapitalisme pada zamannya sendiri dan kapitalisme kita. Selama berabad-abad dari 1500 hingga 2000-an, kapitalisme telah berkembang pesat meningkat menjadi dominasi baik di barat dan di dunia luarnya. Hari ini Katolik maupun Protestan adalah kapitalis, dan di antara Protestan, kebanyakan tidak memiliki kesadaran atau bahkan ingatan akan motif religius lama. Etika baru sekarang sudah mendarah daging dan berkembang murni dengan kekuatan ekonominya sendiri secara efisiensi. Begitu diperkenalkan ke suatu budaya, ia menyingkirkan semua saingan, seperti yang terjadi dalam sejarah yang ditampilkan. Tulisan selanjutnya dari Max Weber adalah The Sociology of Religion. Pembahasan ini dimulai dari peran pemimpin agama, kemudian membahas pengaruh kelas dan kelompok sosial yang berubah menjadi bentuk kepercayaan dan perilaku agama. Kemudian yang terakhir yaitu mengeksplorasi interaksi agama dengan lain aspek kehidupan sosial. Pembahasan pertama dalam buku The Sociology of Religion adalah peran pemimpin agama, yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pesulap atau magician, imam atau priest, dan nabi atau prophet. Yang pertama yaitu pesulap. Pada masyarakat awal, pesulap adalah orang yang dianggap suku tersebut sebagai orang yang diberkahi secara permanen dengan karisma. Saat dibutuhkan, orang-orang memanggil para pesulap untuk menyembuhkan penyakit, untuk membuat perburuan berhasil, atau untuk membantu tanaman masuk pertumbuhan mereka. Selanjutnya adalah imam atau priest. Jika sihir cenderung menjadi hal yang sesekali dan berfokus pada perhatian langsung, dan biasanya orang memanggil para pesulap ketika kebutuhan praktis muncul, tapi tidak demikian halnya dengan pemuka agama yang berfungsi sebagai pendeta. Secara umum,
terdapat sebuah imamat religius di mana ada semacam sistem kerja permanen pada waktu, tempat, dan tertentu dan terkait dengan komunitas keagamaan tertentu. Jika kita menjumpai ritual yang sama dilakukan di sebuah kuil tertentu setiap hari pada fajar atau minggu saat senja, biasanya kita akan menemukan imamat khusus yang bertanggung jawab. Mereka adalah profesional dalam agama. Mereka telah menetapkan tugas yang sedang diatur dalam barisan dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda. Mereka sadari status khusus mereka dan memberikan bimbingan serta tunjangan agama kepada klien atau anggota komunitas agama tertentu. Dan yang paling penting, mereka menjunjung tinggi tatanan sosial dan agama. Selanjutnya yaitu nabi atau prophet. Secara khusus, nabi adalah manusia yang dipanggil baik oleh suara Tuhan atau visi kebenaran untuk mewartakan pesan dan mengubah hidup. Nabi dapat muncul kapan saja dalam suatu budaya, bertindak dengan rasa misi yang kuat untuk mewartakan kepada semuanya untuk religius dan komprehensif dengan doktrin atau perintah ilahi. Seorang nabi tidak seperti seorang imam, otoritasnya tidak berasal dari agamanya. Tentu saja, nabi adalah orang-orang yang luar biasa yang mampu menjalani seluruh kehidupan pada tingkat komitmen pribadi yang tertinggi. Para pengikut nabi adalah makhluk manusia normal, cenderung tidak memiliki dedikasi total seperti para nabi. Jadi, di mana saja komunitas religius, jika ingin menopang dirinya sendiri dari waktu ke waktu, karisma pendiri harus dijaga tetap hidup oleh penerusnya. Pembahasan kedua adalah kelas dan kelompok sosial. Terdapat perbedaan pendapat antara Max Weber dan Karl Marx. Bagi Marx, suatu masalah pembagian kelas menjadi kaya dan miskin menentukan semuanya. Sedangkan bagi Weber, segalanya jauh lebih kompleks. Pengelompokan sosial dibentuk tidak hanya oleh pemisahan ekonomi menurut kelas, tetapi juga oleh hal-hal seperti lokasi, pedesaan atau perkotaan, pekerjaan seperti pengrajin, petani atau pejuang, dan terutama penghargaan atau kehormatan sosial. Bergantung pada tempat dan waktu, masing-masing kelompok sosial yang bervariasi ini memiliki peran khusus untuk dimainkan dalam usaha keagamaan, dan ilmu sosial bisa melihat pola tindakan khas tertentu. Petani pedesaan misalnya, tinggal dekat dengan alam dan bergantung pada cuaca. Oleh karena itu, hampir selalu mereka tertarik menuju praktik-praktik magis, mencari bantuan dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari. Bahkan, di mana seorang nabi besar telah membentuk tipe etika berjamaah agama, para petani menemukan diri mereka secara halus ditarik kembali ke arah sihir dan keajaiban. Sejak abad paling awal, agama Kristen dikenal sebagai agama kota. Dengan pengecualian Konfusianisme, agama profetik juga telah berkembang, memiliki apa yang bisa disebut dengan agama keselamatan. Mereka menawarkan sebuah program intensif untuk mencapai resolusi spiritual batin atau pelarian terakhir dari keterbatasan dan kesedihan hidup. Elemen ini sangat penting bagi Weber karena untuk saat ini kita harus mencatat bahwa sementara keselamatan agama tidak perlu menghadirkan penyelamat khusus sebagai pusatnya. Seseorang seperti itu hampir selalu muncul di antara massa, sehingga dapat disimpulkan bahwa
Semakin rendah kelas sosial, semakin intens menjadi kebutuhan untuk membingkai kisah penebusan di mana Tuhan mengambil wujud manusia untuk membawa pembebasan bagi yang beriman. Pembahasan ketiga adalah keyakinan dan perilaku. Yang pertama yaitu keyakinan bahwa masalah akan diselesaikan dengan baik di dunia ini di masa depan, ketika keadilan akhirnya datang dan menang, seperti keyakinan yang dipegang oleh Yudaisme awal. Atau di luar kehidupan ini, ada alam lain atau kehidupan masa depan ketika semua menjadi benar, seperti yang dipegang di kemudian hari oleh Yudaisme, Kristen, Islam, dan agama yang lainnya. Weber berpikir untuk membagi program keselamatan ini menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu keselamatan melalui usaha manusia. Salah satu jalan tertua menuju keselamatan adalah tindakan ritual, melakukan upacara atau mencapai kondisi mental, seperti dalam meditasi Buddhis kuno. Membawa seseorang pada saat itu menuju pencerahan atau dekat dengan dewa, karena suasana hati ini sesaat penekanannya lebih sering berpusat pada berbagai pekerjaan baik yang dilakukan seiring waktu. Istilah asketisme yang paling tepat dijelaskan satu jenis praktik perfeksionis, sementara mistisme lebih cocok untuk yang lain. Jenis aktivitas etis berat yang dipraktikkan oleh sebagian besar biarawan Katolik di dunia barat menggambarkan perfeksionisme estetik. Mereka melihat diri mereka sebagai instrumen Tuhan, secara aktif terlibat dalam pergumulan spiritual yang menuntut semua kekuatan mereka untuk mengatasi kelemahan dan melawan godaan. Misi mereka bukanlah untuk mengikuti jalan perjuangan spiritual, tetapi untuk merenungkan, untuk mencapai keadaan yang tenang dari kedamaian yang mendalam, dipenuhi dengan kebenaran atau keilahian. Bagi Weber, perbedaan antara asketisme dan mistisme ini sangat penting secara budaya. Ini menyoroti perbedaan utama antara agama Timur dan Barat. Weber menawarkan serangkaian alasan filosofis dan historis yang kompleks untuk keadaan ini, dengan menekankan terutama fakta yang kita catat sebelumnya, di mana agama-agama keselamatan Barat, Yudaisme, Kristen, dan Islam semuanya menegaskan dengan transenden Tuhan pencipta yang berkuasa sepenuhnya terpisah dari dunia yang Ia buat. Yang kedua adalah keselamatan sebagai hadiah. Beberapa suara dalam keselamatan, agama-agama bersikeras pada klaim bahwa manusia tidak dapat melakukan apapun untuk memenangkan keselamatan mereka sendiri. Kedamaian tertinggi hanya datang dan sepenuhnya dari luar. Itu bisa datang sebagai hadiah yang tidak pantas yang diperoleh bagi kita oleh ilahi penyelamat seperti Bodhisattva, Buddhis, atau Kristus yang bangkit dari agama Kristen. Atau bisa juga datang sebagai tindakan anugerah kelembagaan seperti absolusi yang diberikan pendosa oleh seorang imam Katolik. Pembahasan terakhir dalam The Sociology of Religion adalah interaksi agama dengan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan sosial seperti ekonomi, politik, seksualitas, dan seni. Dalam Sphere of Economics, mengemukakan bahwa aturan umum tentang kebaikan kepada tetangga muncul hampir secara universal sebagai doktrin kasih amal atau tujuan memberi secara cuma-cuma untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Prinsip ini menjelaskan antara lain ketidakpercayaan yang mendalam terhadap riba, yang dalam beberapa tradisi agama berpendapat bahwa meminjamkan uang sambil mengumpulkan bunga adalah cara untuk mengeksploitasi, bukan membantu orang miskin. Sesuai dengan etika barunya,
Calvinisme dengan berani menantang prinsip ini, yakni melarang pemberian amal kepada pengemis karena tidak semua benar-benar membutuhkan, seperti orang miskin yang berhak, yaitu orang cacat, janda, dan yatim piatu. Amal-amal ini tidak dimaksudkan bagi mereka yang bisa menjawab panggilan Tuhan untuk bekerja, maksudnya orang-orang yang masih bisa bekerja. Dalam bidang politik, agama dapat berusaha untuk menaklukkan negara kepentingan, seperti dalam perang awal Islam atau eksploitasi Protestan Cromwell tentara di Inggris. Hal yang sama berlaku juga untuk seksualitas dan seni. Dalam agama-agama besar dengan etika keselamatan, keduanya adalah mistisme dan asketisme. Secara umum, agama ketidakpercayaan seksualitas, wanita diberi status sekunder dan menikah di semua sistem etika yang pada dasarnya adalah institusi yang legal daripada erotis atau romantis. Pembahasan terakhir adalah etika ekonomi negara-negara di dunia. Dimulai dari The Religion of China 19 and 16. Sejak dulu kala, Tiongkok telah menjadi masyarakat agraris yang diperintah oleh kaisar, yang mengandalkan sistem sungai yang penting untuk pertanian dan transportasi, dan dikelola di bagian bawah oleh desa setempat. Kaisar menegaskan otoritasnya melalui kelas elit, yakni kaum Mandarin terpelajar yang bersekolah di Konfusianisme yang agung. Tradisionalisme ini bukan tanpa penentang. Para Taois yang merupakan pengikut dari guru Lao Tzu yang mendorong kehidupan penyangkalan diri dan melarikan diri ke hutan menentang adanya tradisionalisme ini. Tetapi, meski mereka, kaum Taois, memprotes pembelajaran kaum Mandarin dan gaya hidup perkotaan yang prima, Taoisme tidak lebih condong daripada Konfusianisme untuk dipromosikan. Etika universal di antara masa sebaliknya tekanan dan ketenangan. Penyimpangan tanpa pamrih dalam aliran alam membuat para guru Tao merasa nyaman, confused dengan peradaban yang dibentuk terutama oleh tradisionalisme para petani. Postur dominan tradisionalisme dan kefasifan ini berarti bahwa baik tradisi rakyat maupun sistem filosofis besar Tiongkok tidak melengkapi keagamaan intensif bagi orang untuk mencari keuntungan dalam bisnis atau perdagangan. Sebagai murid Konfusius, elit yang terpelajar dan terpelajar tidak menunjukkan kecenderungan ke arah asketisme dan mendorong Calvinis untuk melihat diri mereka sebagai alat Tuhan yang bekerja. Sehingga, jika kehidupan seseorang dipandang sebagai pencapaian yang dipoles dan disempurnakan, tidak ada gunanya berusaha untuk mendapatkan pengendalian diri yang lebih besar atau untuk menjadi makmur di pasar. Konfusianisme tidak mencari penguasa dunia melalui kehidupan penyangkalan diri yang disiplin. Ia puas dengan etika penyesuaian dengan dunia sebagaimana adanya yang selalu tradisional, stabil, dan tidak berubah. Selanjutnya adalah The Religion of India. Di India, semua kehidupan tunduk pada hukum kosmik samsara atau kelahiran kembali atau reinkarnasi yang mengatur alam dan masyarakat berdasarkan prinsip karma, beban kumulatif dari perbuatan spiritual atau tidak spiritual seseorang. Eksistensi manusia didefinisikan terutama oleh perjuangan terus-menerus untuk lepas dari gulungan reinkarnasi dan dengan upaya untuk mengatasi daya pikat seksualitas, kemewahan, bahkan keluarga. Sistem dunia ini mewarnai seluruh perkembangan agama dan masyarakat di India. Di India, kasta Brahmana ditempatkan yang paling tinggi, yang pantas mendapatkan kekayaan. Maka, sebagai bentuk hadiah untuk spiritual pencapaian di kehidupan sebelumnya,
Mereka yang ditempatkan rendah sama-sama pantas mendapatkannya. Sebagai konsekuensi alami dari kehidupan sebelumnya yang terlalu terikat dalam kemelekatan material dan kesenangan sensual. Yang terakhir adalah Yudaisme kuno atau Ancient Judaism. Di sini kebaikan adalah milik mereka untuk diambil, hanya kesetiaan mereka yang diharapkan sebagai balasannya. Semua sejarah Yahudi berikutnya harus ditafsirkan baik oleh pendeta maupun nabi dalam kerangka perjanjian suci ini, yang akan membentuk teologi Kristen dan Islam. Tetapi kontrak itu hancur di zaman monarki, di mana raja-raja membawa kekayaan ke Yerusalem, tetapi seiring dengan kesuksesan mereka, muncullah pernikahan dinasti dengan putri non-Israel dan pemujaan dewa kesuburan asing. Sekian pembahasan kita kali ini tentang sosiologi agama yang berkaca pada pemikiran Max Weber, A Source of Social Action. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.